Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban latihan menjurnal kemarin tentang perusahaan dagang yang bulan Januari tahun 2018, untuk tanggal 1 Januari berarti pembelian di debit 3.450.000 dan kas di kredit 3.450.000. Untuk tanggal 2 dibeli barang dagang seharga 4.500.000 kredit, berarti pembelian di debit 4.500.000, kreditnya utang dagang 4.500.000. Untuk tanggal 3 Januari dibeli barang dagangan seharga 5 juta, baru dibayar tunai 2.300.000, sisanya dibayar kemudian, berarti pembelian di debit 5 juta, kas di kredit 2.300.000, dan utang dagang di kredit 2.700.000. Untuk tanggal 4 Januari dibeli peralatan toko seharga 450.000 tunai, berarti peralatan toko di debit, kreditnya kas masing-masing 450.000. Karena di sini yang dibeli bukan barang dagang, yang dibeli berupa peralatan, ya, sehingga jurnalnya peralatan toko di debit, kreditnya kas 450.000. Untuk tanggal 5 dibeli barang dagangan dan peralatan perlengkapan toko masing-masing seharga 2.500.000 dan 500.000 tunai. Berarti di sini yang dibeli dua jenis barang, yang satu berupa barang dagangan, yang satu berupa perlengkapan toko, sehingga jurnalnya untuk tanggal 5 barang dagangan di debit 2.500.000, perlengkapan toko di debit 500.000, kreditnya kas berarti 3 juta. Untuk tanggal 7 dijual barang dagangan seharga 350.000, berarti kas di debit 350.000, kreditnya penjualan. Untuk tanggal 10 dijual barang dagangan seharga 400.000, kredit, berarti piutang dagang di debit senilai 400.000, kreditnya penjualan. Saya ulangi, untuk tanggal 7 dulu, tanggal 7 dijual barang dagangan 350.000 tunai, berarti kas di debit 350.000, kreditnya penjualan. Tanggal 10-nya dijual barang dagangan seharga 400.000, kredit, berarti piutang dagang di debit, kreditnya penjualan 400.000. Tanggal 13 dijual barang dagangan seharga 750.000, baru diterima tunai 250.000, sisanya diterima kemudian, berarti jurnalnya kas di debit 250.000, piutang dagang di debit 500.000, kreditnya penjualan 750.000. Tanggal 15 dibayar rekening listrik untuk bulan Januari 2018 1.025.500, berarti beban listrik di debit 1.025.500, kreditnya adalah kas. Untuk tanggal 17 dibeli barang dagangan 4.250.000 tunai dengan potongan pembelian 5%. Berarti di debitnya pembelian, kreditnya kas, lalu kreditnya lagi potongan pembelian 5% dari 4.250.000. Untuk tanggal 19 dijual barang dagangan seharga 460.000 tunai dengan potongan pembelian 5%. Berarti untuk tanggal 19 dijual barang dagangan seharga 460.000 tunai dengan potongan penjualan 10%. Berarti kas di debit, potongan penjualan di debit 10% dari 460.000, berarti 46.000. Dan kreditnya adalah penjualan 460.000. Kasnya berarti 460.000 dikurangi 46.000, itu kasnya, berarti kas di debit, potongan penjualan di debit, kreditnya adalah penjualan 460.000.
Untuk tanggal 20 dibeli barang dagangan seharga 5 juta dengan syarat 210 N30. Ini artinya pembelian kredit karena ada syarat pembayaran 210 N30, artinya apabila utang dagang dilunasi paling lambat 10 hari dihitung setelah tanggal transaksi maka ada potongan 2%. Berarti jurnal untuk tanggal 20 pembelian di debit 5 juta, kreditnya adalah utang dagang 5 juta. Untuk tanggal 21 dijual barang dagangan 2.300.000 dengan syarat 510 N30. Artinya apabila piutang dagang diterima paling lambat 10 hari dihitung setelah tanggal transaksi maka ada potongan penjualan 5%. Maka jurnal untuk tanggal 21 ini merupakan penjualan kredit. Berarti piutang dagang di debit 2.300.000, kreditnya adalah penjualan. Lalu tanggal 23 dikembalikan sebagian barang dagang yang dibeli tanggal 20 senilai 150.000. Ini maksudnya barang yang dibeli tanggal 20 ada yang tidak sesuai atau ada yang tidak cocok dengan pesanan, maka harus dikembalikan, namanya retur pembelian. Pada saat pembelian yaitu kredit. Maka jurnalnya untuk tanggal 23 utang dagang di debit 150.000, kreditnya retur pembelian. Untuk tanggal 24 diterima sebagian barang dagangan yang dijual tanggal 21 Januari 2018. Ini maksudnya barang yang dijual ada sebagian yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen yaitu senilai 100.000. Maka ini namanya ada retur penjualan. Barang yang sudah dijual diterima kembali. Jadi jurnalnya retur penjualan di debit 100.000 untuk tanggal 24 dan kreditnya adalah piutang dagang 100.000. Untuk tanggal 26 dibayar beban lain-lain, berarti beban lain-lain di debit 1.230.500, kreditnya adalah kas. Untuk tanggal 29 dilunasi sisa utang dagang pembelian tanggal 20 Januari. Nah, untuk tanggal 29 ini ada kaitannya dengan tanggal 20. Tanggal 20 ada pembelian kredit senilai 5 juta. Lalu tanggal 23-nya ada barang yang dikembalikan. Maka untuk tanggal 29-nya sisa utang. Kenapa dikatakan sisa? Karena pembelian 5 juta itu ada yang dikembalikan 150.000. Berarti sisanya 4.850.000 itu sisa utang. Sekarang dibayar tanggal 29. Berarti sesuai tidak dengan syarat 210 N30. 210 N30 itu artinya apabila utang dagang dilunasi paling lambat 10 hari dihitung setelah tanggal transaksi maka ada potongan 2%. Nah, transaksinya tanggal 20 pembelian kredit. Berarti dihitung mulai tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, tanggal 30 itu tanggal terakhir untuk potongan pembelian. Sekarang dilunasi tanggal 29 berarti ada potongan 2%. Maka jurnalnya untuk tanggal 29 utang dagang di debit yaitu 4.850.000. Lalu potongan pembelian di kredit 2% dari 4.850.000, lalu kas di kredit. Saya ulangi, untuk tanggal 29 utang dagang di debit 4.850.000, kreditnya yaitu potongan pembelian 2% dari 4.850.000 dan kredit lagi kas yaitu 4.850.000 dikurangi 5%. Nah, berapa dihitung sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya tanggal 30 diterima sisa piutang. Ini sama caranya. Kalau untuk tanggal 30 kaitannya dengan tanggal 21 dijual barang dagangan kredit 2.300.000. Lalu ada barang diterima kembali 100.000. Berarti sisanya 2.200.000. Berarti untuk tanggal 30 kas di debit, potongan penjualan di debit, kreditnya piutang dagang. Sisa piutangnya yaitu 2.200.000, yaitu 2.300.000 dikurangi 100.000. Saya ulangi, untuk tanggal 30
Kas di debit, potongan penjualan di debit, kreditnya adalah piutang dagang. Terima kasih.